sebenarnya bukan nggak nyambung, tetapi karena dia mikirin yang lain. Pihak yang ngomong harus berusaha menarik perhatian seorang yang diajak ngomong. Bikin orang itu interest dulu sama kita, tertarik dulu sama kita. Kalau nggak tertarik, percuma. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aisyah di YouTube channel NLP for Business. Wah, gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman selalu sehat ya. Nah teman-teman, hari ini kita mau bahas-bahas lagi nih, sharing-sharing lagi bersama coach kita yang mau membagikan ilmu barunya lagi. Nah, hari ini kita mau bahas mengenai kenapa sih para pebisnis kalau diajak ngomong itu suka nggak nyambung atau miskomunikasi ya. Nah teman-teman, sekarang kita sudah kembali lagi bersama Coach Antonius Arif. Kita sapa dulu yuk coachnya. Halo Coach Arif. Halo. Sehat coach? Ya sehat lah. Tidurnya nyenyak coach? Terlalu nyenyak ya? Terlalu nyenyak hari ini saya. Aduh. Wah, bisa terlalu nyenyak terlap ya. gitu ya coach Iya, ya? ini udah over nih. Hari ini udah over ya. Gimana? Oke coach, hari ini aku mau bahas-bahas lagi nih coach. Aku mau nanya coach, kenapa sih para pebisnis itu kalau diajak ngomong itu suka nggak nyambung? Oke, nah kita bicara dari sudut NLP ya. Jadi Oke. bukan hanya pebisnis, tapi juga pada umumnya. Nah biasanya kenapa kalau kita bicara sama orang atau ngobrol sama seseorang suka nggak nyambung, sebenarnya bukan nggak nyambung, tetapi karena ada beberapa hal dalam diri manusia. Oke. Tapi sebelum saya ngomong halnya itu, saya lebih baik akan berbicara mengenai sains di pihak itu dulu. Oke. Jadi di manusia itu, di dalam kepala manusia, kemampuan kita menangkap informasi adalah 7 plus minus 2. 7 plus minus 2. 7 plus minus 2 itu artinya 5 sampai 9 hal saat bersamaan. Itu yang masuk ke dalam otak? Dalam otak, kalau otaknya lagi kondisinya lelah, kecapean dan sebagainya, berarti cuma 5. Bahkan mungkin bisa jadi 4 atau 3. Tapi kalau dia fresh banget, berarti angkanya 9. Saya kasih contoh yang sederhana. Pernah nggak kamu ya, Ai, lagi mikirin sesuatu di rumah, mendadak ketika mikirin sesuatu di rumah, ada yang ngajakin ngomong, kamu nggak nyambung. Kalau lagi mikirin sesuatu pasti iya. Nah, apalagi mikirinnya bukan satu, tapi banyak hal. Kita lagi ngobrol gini kan? Oke, coach. Nah, ini kan supaya cahayanya bagus, maka ada satu orang yang lagi megang sesuatu kan? Iya. Untuk biar cahayanya bagus. Nah, terus terang aja yang megang sesuatu itu goyang-goyang terus dari tadi gitu ya, dia nggak fokus. Kan kita lagi ngobrol aja pun saya bisa mendadak jadi nggak fokus tuh. Jadi ngeblank langsung. Ngeblank gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan kenapa 7 plus minus 2 itu sangat berpengaruh banget. Oke. Nah, itu yang pertama. Jadi ketika kita ngobrol sesuatu, orangnya lagi main handphone. Udah satu dong. Iya. Jawabnya 3 lagi. Yang satu belum selesai persoalannya, dia mikirin yang lain. Berarti udah 2. Mikirin lagi yang lain, udah 3. Ya kan? Nah, ketika dia banyak informasi yang dia pikirkan, apa yang terjadi? Otaknya sudah fokus 100% sini. Iya. Gue tahu misalkan contoh Adi lagi ngobrol sama gue. Gue tahu si Adi ngobrol, tapi ngobrol apa gue nggak tahu. Kenapa? Karena coach fokusnya ke HP. Betul. Saya kasih contoh sederhana. Saya lagi ngobrol ini aja pun, di kepala saya mikirin yang lain loh. Jadi bisa sewaktu-waktu tok gitu ya. Saya lagi mikirin yang lain karena kebetulan sebelum berangkat ke sini tadi istri saya menyampaikan sesuatu. Ya bukan sesuatu yang berat, bukan sesuatu yang fun, tapi menurut saya kerjaan saya banyak nih hari ini nih. Kedua, kan ada banyak beberapa kerjaan tuh. Gua kan harus mikir tuh. Nah, akibatnya kepala kita nggak bisa mendapat informasi secara sempurna. Apa yang terjadi? Di kepala kita kan ada yang masuk keluar, makanya kan nggak bisa fokus tuh jadi sesuatu. Nah, di dalam NLP ada istilah yang namanya generalisasi, delesi, dan distortion. Oh, Generalisasi. Nah, kalau generalisasi adalah menyamaratakan informasi. Generalisasi menyamaratakan. Menyamaratakan. Contoh, ketika tadi pasangan saya ngomong sesuatu, dia ngajakin nonton film, tapi yang minta ngajak nonton bukan istri saya, tapi anak saya yang ngajakin nonton. Nonton yang lagi heboh kan Guardian of Galaxy ya? Galaxy of Guardian apa? Guardian of Galaxy ya? Kalau Galaxy dulu berarti handphone Samsung ya? Salah ya? Beda lagi tuh. Beda lagi konteksnya. Nah, dia ngajakin nonton film. Pengen nonton filmnya jam 4. Lah, sedangkan jam 4, sedangkan saya harus ada kegiatan jam 4 sampai jam 5, dan jam 6 sampai jam 9 saya sudah punya kegiatan. Udah ada jadwalnya, Coach Ari. Ada punya jadwal. Di lain pihak saya juga pengen pergi. Bingung kan lu? Iya. Nah, itu kan udah kepikiran tuh. Nah, akibatnya akhirnya saya menyamaratakan sebuah informasi. Jadi menyamaratakan bisa aja, mereka mah cuman mikirin dirinya aja mau pergi, nggak mikirin gua. Bisa aja dong, saya pikir gitu kan? Menyamaratakan nggak? Menyamaratakan.
Oh, itu yang dimasuk generalisasi berarti. Akibatnya apa? Ketika kamu menyampaikan sesuatu, otak saya otomatis nggak kepikiran situ kan? Iya. Karena lagi mikirin di rumah tuh. Iya. Wah, ini orang kayak gitu ya. Ini contoh. Kan self talk ya, karena generalisasi. Kedua adalah delesi. Delesi adalah menghilangkan informasi yang nggak terlalu penting. Gunanya untuk apa, Coach? Contoh 7+-2 tadi. Ya. Pak Hengki barusan batuk ya? Iya. Pak Hengki baru pergi ke sana kan? Kalau kita pikirkan jadi buat apa ya? Kan menu-menu beban otak saya kan? Iya. Nah, makanya ketika kita bicara, kita kan hanya fokus kepada percakapan ini. Tapi kalau kita tidak diberikan kemampuan itu oleh Tuhan, apa yang terjadi? Yang Pak Hengki batuk otomatis akan ngeliat ke Pak Hengki, ngeliat batuknya kemana, batuknya reak atau enggak, kan pusing banget itu hidup kan? Bener nggak? Benar. Jadi kan nggak semua informasi penting. Okay. Betul nggak? Betul. Ya kayak contoh Friska lagi pegang handphone, walaupun mata saya ngeliat ke kamu, lagi ngeliat handphone, kan dia ngeliat handphone apa kita nggak tahu kan? Siapa tahu lagi gosip lagi apa kita nggak tahu kan? Okay. Nah, tapi itu yang nggak penting, jadi nggak perlu dibahas di lesi. Oh, ya sih itu juga suatu nikmat ya karena kita nggak fokus ke hal yang nggak penting. Nggak aja, penting kan? Gitu, yang jadi masalah adalah hal yang penting pun juga kedilat kadang-kadang. Iya, itu Masuk akal nggak? PR sih. Pernah kan misalkan kamu lagi ngobrol sama seseorang di telepon, kamu lagi punya masalah dan sebagainya, maka apa yang terjadi? Informasinya hilang. Iya. Tapi kamu tahu tadi barusan telepon. Tapi ngebahas apa? Nggak tahu. Nggak semuanya masuk. Betul nggak? Betul, Coach. Contoh lagi, ini contoh ya. Ini contoh yang sangat sederhana. Kamu tahu kan beberapa hari yang lalu saya sempat kesel, marah gitu ya. Marah. Kenapa? Karena saya menyampaikan satu buah informasi tertulis, ada informasinya, sudah di briefing. Ketika ternyata tim saya melakukan kesalahan dengan mengabaikan informasi itu, di-delete sama dia. Padahal itu penting nggak? Penting berarti kalau informasi kan, Coach. Informasinya mengenai harga pula. Penting banget dong. Di-delete sama dia informasinya. Kok bisa di-delete, Coach? Nggak tahu. Nanti kamu tanya aja sama orangnya. Itu yang terjadi artinya, kan tadi kamu bilang kan, yang tidak penting, maka akan di-delete kan? Berarti diasumsikan itu tidak penting dong sama dia. Berarti bisa aja setiap orang menganggap suatu informasi bisa penting, bisa tidak. Sesuai dengan sudut pandang dia. Betul. Sama kayak kamu baca buku kan? Iya. Baca buku kan juga ada yang penting, nggak penting. Begitu juga ketika saya ngobrol sama seseorang, kapan kita anggap nggak penting? Ketika diajak ngomong kita, dia informasinya menurut kita nggak relevan. Misal saya jualan sama kamu, tapi nggak relevan buat kamu, di-delete nggak? Di-delete. Itu maksudnya. Oh, oke. Ya kan? Ya. Karena nggak relevan. Makanya kenapa seorang sales kalau jualan pertama kali langsung ngomong tentang produk, solusi, kan nggak relevan. Nggak relevan. Padahal itu mungkin bisa jadi relevan, tapi itu di-delete. Begitu juga kalau misal bikin copywriting, kan harus relevan. Walaupun materinya penting, tapi kalau nggak relevan sama dia, di-delete oleh manusia. Padahal menurut lo, itu penting banget buat lo. Tapi buat dia, mungkin nggak. Okay. Yang tadi kamu ngomong, keputusan dia menganggap penting apa enggak. Jadi makanya kenapa kalau orang diajak ngomong suka tidak nyambung. Nah, itu juga sama tuh. Pernah gue tulis di dalam buku gue nih. Kayak buku di selling, di NLP selling, itu pernah tuh gue bahas tuh. Jadi karena sebuah informasi, itu pasti otomatis di-delete. Jadi maka ketika kita jualan, menyampaikan sesuatu, yang lebih bagus, makanya kenapa rumusnya adalah jalin hubungan dulu akrab, gali kebutuhan. Karena kita gali, jadi kita tahu pemikiran orang tersebut. Kita tahu gitu pemikiran ya, dia. Dan dia juga tahu bahwa kita peduli sama dia. Karena dia peduli, kita peduli, makanya baru masukin informasi. Berarti kalau kita ngomong sama pengusaha, berarti apa yang harus dilakukan? Bikin orang itu interest dulu sama kita. Tertarik dulu sama kita. Kalau nggak tertarik, percuma. Misalkan contoh gitu ya. Pak, gue mau ngomong sama Bapak. Nggak penting kan buat saya? Iya. Maka saya bilang, nanti aja. Selesai kan? Iya. Nah, masuk sekali? Masuk. Tapi bilang, Pak, saya mau ngomong sama Bapak karena jadwal kita tanggal segini. Mau nggak mau terpaksa saya harus duduk dengerin loh. Iya. Nah, itu makanya kenapa menjadi penting informasi. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa, gue udah ngomong, tapi idenya kayaknya ogah-ogahan. Ya karena kenapa? Karena Kitanya yang menyampaikan informasinya yang nggak tepat. Keren ya, NLP keren banget ya. Iya, keren banget, Coach. Makanya cara sudut pandang. Coach, kita minum dulu, ngobrol dulu. Boleh. Kita minum dulu ya. Oke. Nah, ini jarang-jarang nih gue dikajakin minum nih ya. Nah, baru kali ini nih. Mungkin teman-teman yang lagi nonton juga boleh nih sambil makan atau nyemil. Boleh. Ya. Waduh, ini manis banget tehnya ya. Iya. Iya nih, waduh. Saya kan nggak boleh minum gula ini ya. Aduh, oke. Saya sudah terlalu manis ya, memang. Kadang-kadang maksudnya baik, tapi itu termasuk delay sih kan? Oh iya. Ya. Karena dia asumsi bahwa semua orang suka minum manis. Maka dibuat
manis. Manis. Ya. Padahal Coach Generalisasi itu contoh yang salah, yang benar tuh ya. Ini contoh yang benar tapi dilakukan tindakan yang salah. Ya. Generalisasi udah, Udah. delesi udah. Sekarang berarti distorsi. Apa tuh Coach kalau Distorsi artinya penempelan makna. penempelan makna? Kalau ini gula, Oke. udah jelas kan ada gulanya kan tadi. Saya minum manis ya. Manis Coach. Bisa nggak saya beri makna bahwa Adi mau ngebunuh gua? Bisa. Bisa. Karena dia mau bikin gua kena diabetes parah kan? Iya. Iya. Bisa dong. Bisa. Tapi sayangnya gua nggak berpikir itu ke Adi. Dapat ya? Dapat Coach. Nah, dapat. berarti pertanyaan, bagaimana dengan orang yang ketika pacaran, pernikahan, bisnis dan sebagainya? Kalau dia menempelkan suatu makna yang negatif, Negatif, Coach? makanya hidupnya hancur kan, berantakan kan? Oh. Makanya kenapa kalau ada karyawan misalkan contoh, bos, gue mau ngomong sama lu, terus saya sibuk, di-delete dong. Saya sibuk, saya bilang nanti dulu, karena di generalisasi saya anggap kamu omonganmu pasti nggak penting. Oke. Iya dong. Di-delete sama dia, biasanya kalau kamu ngomong selama ini memang kebanyakan nggak penting. Misalnya contoh ya. Oke. Dan kemudian saya memberikan penempelan makna, dia nanya melulu ya, kayaknya nggak capable ya. Bisa nggak? Bisa. Nah itu. Padahal lu belum melakukan apa-apa, tapi Iya, gue udah si bosnya pikirannya udah banyak banget dosanya gitu yang mikirin. Itu maksud saya. Itu berarti bahaya juga dong Coach kalau kita menempelkan banget. makna Betul, suatu tempat yang salah. betul. Bahaya. Bahaya. Apalagi saya minuman gula ini kan. Iya. Ini bahaya buat Adi kalau Malah udah saya menuduh ngomongnya. orang jadinya. Menuduh orang gitu ya. Lagi lanjut ya, paham ya? Oke. Jadi generalisasi, dilesi, distorsi. Distorsi. Makanya ketika dia menyampaikan informasi sesuatu, bisa jadi informasinya kurang tepat atau salah. Atau dia menjadi kelihatannya kayak nggak nyambung. Belum lagi dia punya yang namanya meta program atau personality di dalam dirinya berkaitan dengan karakter tertentu. Berarti selain dari menggali kebutuhan itu, ada lagi nggak sih Coach cara supaya kita tuh selalu nyambung kalau ngomong? Mau nggak mau ketika kita ngomong, idealnya adalah yang pihak yang ngomong ketika mempelajari NLP, pihak yang ngomong harus berusaha menarik perhatian seorang yang diajak ngomong. Harus Menarik perhatiannya. Menarik perhatian. menarik perhatiannya. Ya walaupun ada cara yang SPG yang dengan cara yang pakai seksi-seksi itu Aduh. diasumsi untuk menarik perhatian. Iya. Yang menarik perhatian jualan mobil yang menarik perhatian bukan mobilnya, badan dia yang menarik perhatiannya kan gitu ya. Itu kan cara yang salah. Nah sebenarnya itu cara yang kurang tepat. Nah makanya tugas kita adalah bagaimana mengarahkan orang langsung kepada hal yang kelihatannya relevan dalam kehidupannya dia. Percakapan keseharian atau ke bisnis dan sebagainya. Jadi jangan pernah kita ngomong segala sesuatu yang tidak menarik perhatian orang tersebut. Dan bagaimana cara dia menyampaikan, bagaimana cara dia menangkap informasi dan sebagainya itu menjadi bagian yang sangat penting. Wah. Nah, saya ambil contoh lagi. Ini contoh nyata ya. Oke, Coach. Karena saya sudah tidak makan minum gula itu mungkin udah lama banget ya. Berapa tahun, Coach? Mungkin udah lebih dari 5-6 tahun ya. 5-6 tahun ya. Gini, ini menarik buat saya. Dulu, ini dulu waktu ketika baru awal-awal setahun pertama, saya tidak makan yang berkaitan dengan manis-manis. Suatu ketika ada anak buah saya, dia membeli satu kuah kue tart. Membeli satu buah kue tart. Dia berasumsi kue tartnya tersebut adalah tidak memakai gula. Oke. Ya, jadi gulanya gula khusus. Tapi dia memutuskan dia beli. Saya nggak tahu alasannya dia apa, dia beli. Karena saya nanya sama pasangan saya nanya, "Ma, ini ada gula apa enggak?" Dia jawab, "Tidak." Karena kami membeli khusus. Oke. Istri saya mengeneralisasi karena tempat yang dia jualan itu jualannya adalah kue yang ada yang tidak memakai gula Gulanya. tertentu, punya daya tertentu. Ya anggaplah yang khusus punya penyakit tertentu gitu ya. Dia beli dong, udah dong. Si anak buah saya, asisten saya, ya itu membeli makanan itu. Oke. Yang bayar berarti dia dong. Iya. Istri saya berasumsi dia udah nanya. Oh, oke. Karena berasumsi karena saya nyuruh belinya di situ aja. Harusnya dia nanya, ini yang gula atau nggak gula? Kalaupun nggak gula, gulanya gula khusus gitu ya. Iya. Dia berasumsi, dia beli, datang, makan. Saya potong, saya makan. Tek, wih enak banget. Saya nanya, ini pakai gula nggak? Iya. Kan saya nanya lagi dong. Iya, betul. Saya tanya istri, jawaban istri, Enggak. enggak. Karena menurut istri, asumsi istri, Iya, asumsinya. karyawannya udah nanya, staffnya. Si staff
juga berasumsi karena tempat yang saya tunjuk itu sudah tidak pakai gula, nah kan apa nih? Generalisasi, dilesi, distorsi. Iya, itu ada semua kan? ada semua. Langsung semua ada kan? Iya. Dia beli dong. Dia bilang, enggak pak, enggak. Kok gua ngerasa kok manisnya manis gula? Karena di lidah saya kalau manis gula enak. Gula yang tidak khusus itu enak di lidah. Enak. Ini sekarang saya enak. Beda rasanya ya, Coach. Di badan udah nggak enak gitu. Udah dong. Kemudian saya ngomong sama ke karyawan saya tanya, coba dong teleponin, dicek Di toko kue yang tadi. toko kue, ini gula atau tidak? Oke. Ditelepon dong. Iya. Sambil menunggu telepon, kan which is lama tuh. Gue udah makan setengah dong kue tart. Udah masuk ke Bukan kue piece cake, bukan cake. Kalau cake kan ada yang piece. Enggak, bener-bener satu. Kalau istri saya kalau yang nggak pakai gula dia nggak akan mau karena rasanya hambar. Tapi kalau menurut lidah gue enggak, itu manis. Ya ini kan persepsi lagi ya. Iya, betul. Ya, karena mungkin kalau orang sudah banyak makan gula kan artinya mungkin lidahnya udah mulai baal ya, Iya. baal gitu ya. Nah, kemudian gue makan udah setengah nih. Dikasih tahu, Pak, ternyata kuenya itu bukan khusus untuk itu, Pak, itu gula. Wah, Panik gak gue? panik pastilah Coach. Karena saya dapat pelajaran. Katanya kalau orang sudah lama nggak makan gula, ketika makan gula takut terjadi serangan, takut gula darahnya mendadak naik dan malah berbahaya buat tubuh. Oh, Parno dong gua, distorsi nggak? iya. Pasti. Parno takut mati dong gua, bener dong? Bener Coach. Mamuk dong gua, panik. Wah kita cari cara gimana caranya nurunin gula darah. Langsung ke dokter Coach. Enggak. Jadi katanya, coba cari teh khusus katanya. Ada teh hijau, katanya bisa nurunin, tapi ada teh yang lebih hebat. Teh hijau bisa turun. Gue beli lu. Langsung beli pada saat itu. Saat itu juga datang langsung gue minum dan sebagainya. Tahu nggak? Pikiran gue parno mati lu. Pertanyaan, parno mati apa? Maksudnya Coach? Distorsi kan? Iya, Karena saya distorsi. parno mati kan jadi distorsi dong. Iya. Nah, itu yang maksudnya yang berbahaya ketika informasi orang mainnya based on asumsi ya itu yang terjadi. Nah, jadi makanya kenapa ketika percakapan kita itu generalisasi, dilesi, distorsi itu berpengaruh banget. Makanya kenapa orang bisa jadi salah persepsi, salah emosi dan sebagainya ya karena itu. Oh, oke. Ya apalagi begitu ada kalimat bahwa udah lama nggak makan gula, maka takutnya terjadi apa-apa. Wah, udah pikiran gua parno nih, mati gua kan. Wah. Nah kayak gitu. Oke, jadi- Makanya ketika balik lagi kalau saya minum teh yang sekarang karena minum sedikit terasa manis, ya saya nggak panik Karena cuma sedikit dan udah tahu dan sudah tahu ada gulanya. ada gula. Coba kalau mama ini masih kejadian baru setahun, ini pasti langsung saya siram tuh ke dia. Diem dia. Ya tapi memang maksudnya. Paham, Jadi ada informasinya sudah lewat lama. Begitu gambaran. Oke Coach, makasih banyak nih. Jadi aku tahu nih kenapa sih penyebab orang-orang atau para pebisnis kalau diajak ngobrol jadi nggak nyambung gitu ya Coach ya. Nah teman-teman juga semoga bermanfaat banget ya pembahasan kita. Jadi teman-teman tahu nih ada apa saja sih, faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebabnya. Nah teman-teman sekian dulu pembahasan kita pada sesi kali ini. Jangan lupa aku mau bagi-bagi ebook nih buat teman-teman. Teman-teman bisa dapetin ebook cara menemukan mental block dan menterapinya dalam diri. Gimana sih cara dapetinnya? Teman-teman bisa kunjungi deskripsi YouTube ini atau langsung klik kolom chat pertama yang ada di atas. Teman-teman cukup isi nama, email, dan nomor telepon. Teman-teman langsung dikirimkan ebooknya. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan kita pada sesi kali ini. Saya Aisyah Ramawati dan Saya Coach Antoni Syarif, NLP for Business untuk Indonesia. Bye-bye.